Saya tidak mau tahu dan saya tidak peduli apa yang kalian lakukan sekarang. Saya minta kalian pergi dan tinggalkan tempat ini, atau saya panggil Nyai. Kita semua bingung, Nyai mana? Apalagi saya, Nyai mana? Ternyata yang dimaksud adalah Nyai Ratu Pantai Selatan. Pas selalu kejadiannya habis maghrib, habis isya, habis maghrib, habis isya. Di situ mulai teror yang pertama. Meja resepsionis segitu gedenya, sepanjang itu melayang. Ya kan, terbang melayang dan itu muter-muter dijatuhin langsung. Brak. Ternyata itu di bawah meja, di kolong meja itu ada hal-hal yang tidak boleh ada di situ sebenarnya. Ada berapa orang yang lihat? Lebih dari 10 orang dong, keamanan, saya, tim Jakarta, Mas Itu Ipul. 10-10-nya lihat meja terbang sendiri. Iya. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Shopee Cerita Misteri dalam Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Ayo para lang, ramein kolom komentar di video kali ini. Jangan lupa juga subscribe channel Shopee. Pada malam ini malam yang spektakuler karena gue kedatangan seorang narasumber yang dia itu punya pengalaman bekerja di I.O. Wahana Rumah Hantu. Nah katanya Doi ini tuh punya banyak pengalaman horor. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mas Uta. Malam Mas Fajar. Udah berapa lama kerja di Wahana Rumah Hantu? Kalau rumah hantunya sih sudah, kalau masih aktif sampai saat ini sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun? Iya. Apa yang memutuskan akhirnya udahlah gue berkarir aja di rumah hantu gitu? Sebenarnya nggak memutuskan, tapi ketemu tim yang doyan-doyan horor ya jadinya ke bawah deh. Jadi memang pada basicnya suka horor gitu ya? Basically ya suka horor. Nah ini sekilas aja ya, katanya saya juga sekelibat-sekelibat tadi ada yang bisikin. Itu sebelum mulai wahana, jadi kayak ada perjanjian gitu dengan makhluk tak kasat mata yang ada di sana. Itu perjanjian apa ya? Nah, ditahan dulu jangan dijawab. Oke, langsung aja kita mulai nih Sobat Shopee. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Uta, boleh diceritain ke Sobat Shopee, awal mulanya tuh kayak gimana? Oke, kenalkan nama gue Aditya. Kalau bicara tentang pengalaman rumah hantu nih Mas Fajar, mau ralat sebentar nih. Kalau dibilang perjanjian sih sebenarnya enggak ya, kayak terlalu sadis banget bikin bisnis pakai perjanjian dengan mereka. Tapi memang benar ada perjanjian sih Mas. Ini kejadiannya 2016 nih Mas, yang paling parah ya di antara semua pengalaman bikin wahana rumah hantu. Itu pas kita lagi bikin di daerah Jawa Timur Mas. Jadi ceritanya gini Mas, dari awal mulai survei tempat ya, kita nyari survei tempatnya itu juga nggak sembarangan. Maksudnya nggak sembarangan secara mistis ya, yang strategis, gampang ditemuin orang, dikunjungi orang, dapatlah lokasi yang sesuai. Pada saat sudah survei, kita masuk ke proses pembangunan nih. Bangunan wahana rumah hantu itu kan yang tadinya tanah kosong, kita bangun jadi ala-ala rumah hantu. Tadinya tanah kosong itu? Tanah kosong kita sulap menjadi wahana rumah hantu yang saat itu kita mengangkat tema hospital atau rumah sakit. Di situ udah mulai banyak kendala Mas. Kayak cuaca ekstrim tiba-tiba, padahal di saat itu memang bukan kondisi hujan dengan curah tinggi, tapi di situ hujannya ekstrim. Sampai proses pembangunan itu tertunda beberapa kali. Saya saat itu masih di Jakarta, dapat laporan dari tim, sampai akhirnya saya ke lokasi. Ternyata tim yang di sana belum kulo nuwun, belum permisi. Nah akhirnya dengan kolega di sana, teman di sana, manggil lah yang bisa ngobrol dengan alam lain nih Mas. Ternyata memang benar kita nggak permisi, di dekat kita itu ada makam keramat. Sampai tiba saatnya kita berkunjung ke makam keramat, hanya percaya nggak percaya ya, tapi kita namanya pendatang harus permisi kan. Datang tuh ke makam keramat, cuma bilang kita di sini mau bikin wahana untuk jemput rezeki dan sebagainya, mohon tidak ada gangguan dan sebagainya.
Udah tuh, mulai aman mas. Sampai berdiri, wahananya dan operasional awal-awal lancar. Hari pertama berjalan lancar. Cuma ada cumanya nih Mas Fajar. Hari pertama itu kebetulan yang jadi hantu-hantu ini kita sebut talent nih. Nggak punya pengalaman sama sekali menjadi hantu. Sampai ada satu sosok yang merasuki ke pengunjung. Di situ kebetulan bukan saya bisa ya. Ada namanya almarhum nih Mas Nano yang sebagai mediasi kita ke makhluk-makhluk itu. Cerita bahwa ada yang protes nih, bahwa kami tidak seperti yang divisualkan sama 4 talent ini. Jadi protes makhluknya. Oh, jadi makhluk itu kok tampilan gue kayak gini gitu? Iya, mungkin secara wujud mereka nggak masalah, cuma cara pembawaannya, cara nakutinnya, mereka merasa tersinggung. Dan mereka minta izin untuk diberikan kesempatan ngasih tahu ke pengunjung dan kita semua bahwa kalau menjadi kutil anak tidak seperti itu, tapi seperti ini. Kalau menjadi pocong tidak seperti itu, tapi seperti ini. Pas lagi kesurupan dia bilang gitu? Iya. Kata-katanya gimana tuh? Kata-katanya yang saya dengar gini, kalau memang acara mau lanjut, jangan seperti ini. Kalau mau, izinkan kami untuk menunjukkan bagaimana kami yang sebenarnya kepada para pengunjung. Negosiasi terjadi. Saya bilang, bagaimana caranya? Mereka bilang pinjem badannya talent. Dan saya merasa khawatir sebagai penanggung jawab dong. Dimana-mana kan kalau udah masuk ke badan orang yang udah susah keluar lah atau ada kejadian-kejadian apalah. Tapi di sini dilemanya. Mereka berjanji mereka hanya cuma mau menunjukkan seperti apa mereka. Sedangkan kita tahu janji mereka itu nggak bisa kita pegang kan. Di situ saya dilema harus buat keputusan. Pilihannya antara mau acara lanjut dengan aman atau terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ya udah deh, kita kasih kesempatan 1 hari untuk membuktikan perkataan mereka benar. Di hari berikutnya, mereka karena sudah saya izinkan, mereka pinjam badan ke talent ini. Nggak perlu prosesi apapun Mas Fajar. Masuk nggak bilang, keluar nggak bilang. Pengunjung di hari kedua dan ketiga itu lebih histeris dan lebih dapat horornya, termasuk para krunya dan saya pribadi. Itu beda banget hawanya. Oke, Rapi. Nah mungkin bisa dijelasin dulu ya, wahana rumah hantunya itu kan rumah sakit. Iya. Jadi ketika kita masuk ke dalam itu kayak gimana aja gambarannya? Jadi kita temanya rumah sakit nih. Tapi sebelumnya memang saya mengambil konsep rumah sakit beneran Mas ada di sana di Jawa Timur itu yang udah tutup lama. Dan urban legendnya di sana memang menyeramkan ya. Tutup juga karena hal-hal mistis tersebut. Oke, jadi mengambil tema rumah sakit yang memang ada urban legend di sana. Iya, benerannya ada. Gitu. Serem juga ya, apalagi ternyata hantu benerannya ikut juga ya. Iya, akhirnya beneran. Oke. Nah terus gimana lagi ceritanya Mas? Yang mulai serunya nih Mas, yang apa yang saya alami pribadi, itu di hari keempat dan seterusnya saya mulai merasa ada yang janggal nih. Yang tadinya awalnya mereka mau cuma nempel doang ngasih tahu, kok ada hal-hal aneh nih yang melanggar. Pada awalnya saya pikir ya ngapain juga harus percaya janji mereka kan. Jadi ceritanya begini. Pas malam keempat itu kurang lebih setelah Isya ya. Setelah Isya itu pengunjung mulai ramai. Semua sih jalan normal. Saya coba ikut masuk ke dalam grup. Di belakang saya coba ngawasin sambil dokumentasiin. Sayangnya dokumentasi udah nggak ada. Dokumentasiin dari room 1, room 2 sampai room terakhir saya susurin. Di room yang ruang dokter itu dengan mayat, harusnya 1 room 1 talent. Tapi saya nemuin 1 room 2 talent, yaitu ada dokter dan ada suster ngesot. Pada saat itu, saya pikir ini adalah talent, tim kita sendiri. Saya di situ mulai protes, nanti gue keluar gue maki-maki nih anak-anak nih. Kok ada talent tambahan tanpa approval gue? Ya kan? Kan ini lorongnya sempit ya.
lorong sempit dan tiap room tuh nggak lebih dari 2x2, 2x3, pokoknya sempit banget ya ruangannya. Dan kita nggak pakai flooring, kita langsung konblok, di mana batu konblok tuh kasar banget kan. Suster ngesot itu tanpa stocking, tanpa apa, tanpa sepatu pun, dia bener-bener ngesot. Bener-bener ngesot, di situ nggak kepikiran takut sama sekali, pikir talent. Tapi sempat kagumnya adalah, ini anak totalitas banget aktingnya. Di konblok, lu ngesot, dan itu kakinya nggak berdarah-darah. Jalan ngedeketin gua gitu. Di situ gue bilang, lu pegang gue tendang. Lu pegang gue tendang. Dia menghadap tembok mukanya, nggak menghadap saya. Udah gitu, deket banget. Pas gue bilang, beneran nih, lu pegang gue tendang nih. Gue nggak peduli lu siapa. Dia berhenti di situ. Udah, pikir talent. Lanjut ke kamar mayat. Kamar mayat itu gue setting, kita kan dari triplek ya, untuk menghemat budget dan gampang bongkarnya. Kamar mayat itu kita banner printing, Mas Fajar. Dimana ada kayak ice box buat mayat tuh, yang kotak-kotak. Itu kondisi ketutup semua kan. Karena itu triplek, nggak mungkin kita bikin efek keluar gitu kan. Pada saat gue lewat, itu ada satu box kebuka. Dan ada mayatnya keluar. Di situ masih belum curiga. Nih anak-anak bikin improvisasi apa lagi nih? Kok ada penambahan nggak tanpa sepengetahuan gue? Sambil jalan sambil mikir, itu kan triplek. Kok bisa keluar gitu? Yang itu kan printing juga dan triplek juga. Kok dia bisa keluar gitu mayatnya? Sama alasnya tuh ya, yang besi. Belum rasa takut. Nggak ada rasa takut karena memang itu wahana rumah hantu, ya kita hantu-hantuan semua. Jalan ke pantry, dari kamar mayat ke pantry, itu di sudut memang hawanya paling gak enak, Mas Fajar. Hawanya gak enak, dan di situ gue melihat kok ada lagi properti tambahan yang lagi-lagi gue nggak tahu. Properti tambahannya itu di atas pada saat corner gini ya, kamar mayat corner, dia belok ke pantry nih, dan itu sosok ya kayak big monkey gitu kan, besar, dan gue nggak mikir itu genderuwo atau apa. Lagi-lagi kapan properti ditambahin gitu. Semua gue videoin dan gue foto-fotoin buat bahan ngomel ke tim nih. Udah jalan semua, di hari itu aman. Keluar wahana, gue briefing anak-anak nggak ada yang percaya, sampai gue tunjukin, gue ada fotonya, lu mau ngomong apa lu? Gue bilang jangan ada improvisasi, karena ini bahaya. Ya udah bang, tunjukin aja, kita emang nggak ada talent suster ngesot bang. Dan kamar mayat itu semua tertutup bang, dan nggak ada sosok genderuwo bang. Karena gue merasa nggak dipercaya, gue tunjukin kamera nih. Kalau nggak percaya, gue kasih tahu ya. Katakanlah file di Digicam itu kan ada 021, 022, 023, ya kan? Pada saat part-part itu, katakanlah dari 022, bukan 023, 0026. Beda halnya kalau gue dibilang bohong, 022, 023, fotonya beda. Tapi ini nggak 022, 026, dan ini nggak ada. Miss, part-part yang mau gue tunjukin buat bahan ngomel, itu hilang semua. Tapi anak percaya apa? Karena nomornya skipnya jauh. Seperti itu Mas Fajar, itu yang malam yang belum mencekam. Jadi suster ngesotnya itu maksudnya nggak ada talent suster ngesot? Nggak ada, dan setelah anak-anak make sure, semua talent make sure nggak ada bang. Makeup artisnya pun sendiri ngomong ke bang, gue nggak megang talent suster ngesot. Adapun suster itu pun di kamar yang kamar tidur itu tuh. Itu perawakan suster ngesotnya yang dilihat saat itu gimana? Tinggi, besar lah ya, kayak orang-orang luar gitu ya. Bukan perawakan orang Indonesia lah. Besar, perempuan, blondie, pirang, tapi rambutnya lurus. Kalau dibilang, masa nggak bisa bedain hantu manusia sih? Nggak ada bedanya. Bahkan ya kayak cosplay hantu gimana sih? That's why akhirnya setelah meeting itu, ternyata apa yang gue lihat ternyata beneran ya. Pantesan totalitas aktingnya. Gokil sih itu. Itu pengalaman pertama gue melihat suster ngesot. Sebelumnya nggak pernah lihat hantu? Nggak pernah lihat hantu dan nggak mau ngeliat hantu. Nah, kita lanjut lagi nih, Mas Uta. Kan ini berapa hari sih totalnya pada saat itu di Jawa Timur? 14 hari. 14 hari. Yang mana katanya banyak banget horornya. Iya. Apalagi nih, Mas? Iya, jadi itu mulai ada teror-teror kesurupan nih. Mulai ada teror kesurupan. Awalnya saya dan tim mikir yang awal kita buat perjanjian dengan
almarhum Mas Nano sebagai kuncen tuh. Kan tadinya cuma mau pinjem badan, nakut-nakutin. Saya pikir dan tim itu mereka melanggar janji. Datanglah kesurupan nih. Awal mula kita tahu, terbuka semuanya. Ada satu anak SMA perempuan. Terus kita bawa kesurupan, yang cewek itu masih pakai bawahan SMA ya. Atasannya sudah pakai blazer atau cardigan, itulah saya ingatnya. Kita kesurupan, kita tanganin sama Mas Nano almarhum sebagai kuncennya, mediasi. Di situ si makhluk ini ngomong. Dia bilang, Ngapain bikin wahana seperti ini? Kalian cuma datang mengganggu kami saja. gitu kan. Udah akhirnya saya tanya, Mas Nano tolong, ini kenapa jadi berubah? Yang tadi kita sepakati harusnya baik-baik saja menjadi seperti ini. Mas Nano ngomong, sebelum dikeluarin Mas Nano nanya lagi, sebenarnya kamu siapa? Kenapa tiba-tiba datang mengacau, merusak wahana? Terus dia jawab seperti ini, Saya tidak mau tahu dan saya tidak peduli apa yang kalian lakukan sekarang. Saya minta kalian pergi dan tinggalkan tempat ini atau saya panggil Nyai. kita semua bingung, Nyai mana? Apalagi saya, Nyai mana? Ternyata yang dimaksud adalah Nyai Ratu Pantai Selatan. Karena saya sebagai awam, saya tanya balik. Kan Pantai Selatan jauh dari Jawa Timur. Naik apaan ke sini? Sebagai orang awam nih, dia makin marah dong. Karena dianggap menyepelekan. Di situ mereka akan mengancam, manggil kawan-kawan lainnya untuk merusak wahana ini. Ya udah, almarhum Mas Nano minta tolong negosiasilah ke makhluk ini kan. Ditanya, kamu dari mana? Ternyata dia penghuni di belakang wahana, ada pohon besar, Mas. Ada pohon besar, dia penghuni situ. Selama ini dia cuma mengamati, tapi lama-lama dia juga terusik karena berisik. Dari situ, dengan alanya Mas Nano, caranya saya tidak ngerti, dia keluarlah. Sulit Mas, ngeluarinnya Mas. Itu lebih dari 20 menit Mas, sampai setengah jam ngeluarinnya. Karena dia tetap nggak mau keluar sebelum malam ini dibongkar wahananya. Dengan ancaman itu Nyai akan datang. Dan setelah kita ketahui, saya juga nggak tahu artinya apa, kata almarhum Mas Nano sebagai kuncen, ini yang datang Jaran Deglok. Yang secara pemahaman gue adalah kayaknya pangkatnya nggak receh nih yang masuk nih Jaran Deglok. Memang punya pengaruh gede nih, kayak ibaratnya kayak ketua geng gitu loh. Sekali panggil semua datang. Dan kejadian Mas, karena kita nggak mau robohin wahana, kita sudahin wahana, ya udah. Jadi ada dua kubu nih Mas, di antara dua makhluk ini. Yang pertama yang cuma mau pinjem badan, mau ngasih tahu kita ini seperti ini. Kita bukan nyari bukan sebagai penglaris, kita nggak mau ganggu apa-apa. Di sini dia bantu nih. Ada lagi makhluk yang baru datang. Dua makhluk ini, dua kubu ini berseteru. Yang satu ngapain bantuin manusia, mereka cuma mengeledek kita, jadi ngerendahin kita. Yang satu bilang, enggak, cuma mau bantuin aja, supaya jangan ada misinterpretasi, jangan ada salah paham bagaimana kutil anak sebenarnya, bagaimana pocong sebenarnya, bagaimana hantu sebenarnya, itu aja. Dan itu loh mereka berseteru. Yang satu bukan pihak sama kita ya, cuma itu doang, dan kita juga menganggap dia partner. Karena saya bilang sama Mas Nano, Mas, di bisnis ini saya nggak mau ada campur tangan mereka sebagai penglaris atau kerjasama apapun ya. Semua demi keselamatan tim. Tapi sama itu, tinggalnya itu berdekatan apa gimana? Jadi gini Mas, yang kubu baik ini sengaja sama kuncen almarhum Mas Nano ini memang dipanggil dari rumah sakit aslinya. Oke. Gitu, sedangkan penghuni aslinya kan bukan mereka. Ya wajar pasti marah ya? Pasti marah. Udah pendatang, bantuin manusia, ya udah marah lah ini. Yang penghuni lokal sekitar. Oke. Kayak gitu. Makin serem nih wahana ya? Iya. Terus gimana tuh? Ya udah, yang kubu baik ini nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka juga menyerah aja. Maksudnya, ini udah bukan ranah kami nih. Jadi kayak semacam ada wilayah-wilayah kayak peraturan-peraturan mereka lah ya yang kita nggak ngerti. Mereka akhirnya lepas tangan, udah. Dan ini datang selalu menggaduh aja terus. Malam berikutnya Mas, yang lebih mencekam. Kita pikir udah keluar, udah selesai.
Dan saya sama almarhum Mas Nano juga pikir nggak mungkin Nyai datang. Malam berikutnya, itu lagi-lagi pas lagi rintik-rintik banget, lampu sempat padam. Satu alun-alun padam. Padahal itu kan beda sumber listriknya beda-beda mas. Tapi semua padam. Alhamdulillahnya nggak sampai berapa menit langsung nyala lagi. Dengan kondisi rintik-rintik. Pas lampu padam kita berhenti dulu wahana sementara. Ada yang masih terjebak di dalam dong. Terjebak di dalam dan itu teriak. Kita pikir karena lampu mati nih, pada kaget kan. Ternyata teriaknya tuh nggak wajar. Semua tuh 10-10-nya tuh ternyata kesurupan. Jadi satu alun-alun lampunya mati. Yang di dalam wahana terjebak, teriak, nggak tahu ya kesurupan. Iya. Kok bisa pas banget ya? Bisa pas banget. Dikira itu cuma kaget karena lampunya mati. Gitu kan. Sampai si pemandu, kita ada pemandu ya, depan dan belakang ya. Jadi total 12 orang. Supaya mereka nggak lari dari trek. Dan pemandunya itu pun yang satu paling depan lari ke depan. Bilang ke teman-teman, ini beda nih, gitu kan. Ini beda. Ini semua kayaknya kena deh. Udah, pas lampu nyala lagi, kan masih gelap remang tuh ya. Kita datang ke dalam, jemput, itu ngamuk-ngamuk mas, nggak mau dibawa keluar. Para nangis-nangis dan teriak-teriak. Udah, kita langsung lewat ruang makeup artist untuk ke pintu belakang, supaya nggak ketahuan pengunjung lain. Mas, gimana? Masih operasional nggak? Masih, lanjut aja. Ini kita selesaikan dulu. Ada satu yang mungkin ada dengkotnya kali ya, atau yang kemarin yang bilang Jaran Deglok. Di situ dia bilang gini, seingat saya tuh kalau pakai bahasa Indonesia ya, kan pakai bahasa Jawa ya mas ya. Saya nggak ngerti, kalau di bahasa Indonesia seperti ini. Saya tidak pernah main-main dengan perkataan saya. Kemarin saya sudah peringatkan, tapi kali ini wahana masih berlanjut. Seperti itu kisahnya. Dan itu benar-benar susah. Mas Nano sendirian saat itu untuk menghadapi 10 yang kesurupan. Bersyukurnya orang-orang sekitar itu, penduduk lokalnya, itu guyup banget. Yang mereka bisa itu bantuin secara sukarela. Jadi dipegang satu orang. Yang lain 9-9-nya gampang mas. Yang satu ini yang konon katanya Jaran Deglok ini yang susah. Oh yang kemarin lagi ya? Yang kemarin lagi. Mereka, si Jaran Deglok itu disebut nggak sih sama Mas Nano itu? Sosok Jaran Deglok itu yang kayak gimana? Oh wujudnya ya? Wujudnya sepertinya disebut ya, saya juga agak lupa. Memang lagi-lagi sosok perempuan sih mas. Dan itu memang sebelum pohon itu ada pun, dia sudah dari situ. Perempuan kayak gimana? Nggak seperti kuntilanak, jauh seperti kuntilanak. Dia seperti ke nenek-nenek. Standar pakai lurik, pakai baju lurik, kain lurik, standar bungkuk juga kok. Tapi powernya masih. Itu yang paling kuat di sana ya? Iya, itu yang paling kuat. Itu yang saya ingat ya. Dia sosoknya nenek-nenek yang dari atas pohon itu. Udah akhirnya gimana nih solusinya? Kalau emang mau lanjut, oke, berlaku biasa aja. Jangan berlebihan menjadi kami. Karena yang awal ini udah gak ikut campur nih. Yang awal udah gak ikut campur. Untuk minjem badan, gak ikut campur. Akhirnya ya udah, kita briefing anak-anak depan si Jaran Deglok ini. Mereka kan si Jaran Deglok cuma pengen denger nih bahwa tim nggak akan macam-macam, bahwa ini pure untuk jemput rezeki aja. Oke, ya udah akhirnya nego nggak mau keluar tetap. Mas Nano abis sabaran, udah tuh dengan caranya dia paksa cabut. Masalah nggak selesai sampai di situ, masih lanjut lagi. Di malam-malam berikutnya, kita selalu khawatir, apa ada teror apa lagi nih. Jadi bukan saya pribadi yang harusnya mikirin berapa pendapatan kita malam ini, jadi berubah. Selamat apa enggak pengunjung? Selamat apa enggak nih pengunjung. Udah, kita pikir udah selesai, tapi almarhum Mas Nano bilang, ini cuma keluar doang, tapi masalah belum selesai. Masalah baru lagi muncul mas besok-besoknya. Apa tuh? Selama ini ternyata almarhum Mas Nano sebagai kuncen itu memagari kita dengan setiap harinya dengan dupa di sekeliling wahana. Itu pagar gaibnya lah kalau mereka sebut tuh. Menurut beliau? Menurut beliau itu pagar gaibnya. Meskipun si Jaran Deglok ini masih bisa nembus ya. Mungkin lompat kali dari pagarnya ya. Udah,
Masih tembus juga mas. Ternyata kesurupan lagi masal lebih banyak. Jam berapa? Itu jam 10 malam udah mau closing. Karena pikir kan udah mau closing nih santai, alhamdulillah aman, semua beres. Ngobrol sama teman-teman di parkiran. Ternyata kejadian lagi sebelum closing. Mana injury time ya? Ya, udah. Meskipun gak sebanyak kemarin, 10 orang. Ini lebih mencekam. Bukan satu orang, atau bukan satu makhluk doang seperti Jaran Deglok. Tapi 3 makhluk penguasa situ. Merasuki pengunjung. Bukan dalam wahana, tapi di teras wahana. Di mana ratusan mata memandang itu semua. Ada yang bilang itu gimmick buat promosi, terserahlah. Yang gue alamin ini nyata nih gitu kan. Jadi pertama masuk Jaran Deglok lagi. Terus Jaran Deglok lagi. Dia bilang, Saya akan panggil teman-teman saya. udah tuh. Datang lagi nih. Yang ada di sini tiba-tiba di sini teriak lagi. Ketawanya berat banget. Padahal cewek tapi suaranya berat banget. Satu tim kita nih ada yang kebetulan bengong. Kemasukan juga cowok. Cewek, cowok tim kita sendiri. Kemasukan. Singkat ceritanya, 3-3-nya itu adalah penguasa daerah sekitar. Jadi itu gitu, si Jaran Deglok ini yang mulai pembicaraan, dilanjut sama yang ini, dilanjut sama yang ini. Jadi kita kayak lagi surround gitu. Ini belum selesai ngomong, dilanjut sama yang ini, tapi semua jadi satu rangkaian kalimat. Yang dimana intinya adalah, jangan pernah main-main dengan kami gitu loh, sebagai makhluk halusnya. Kayak gitu. Dan ini adalah pengalaman pertama untuk bikin Warna Rumah Hantu yang melibatkan mereka langsung diundang atau tidak diundang. Sampai akhirnya almarhum Mas Nano kewalahan dengan keringat banyak banget. Dia minta tolong temennya datang langsung telepon. Udah tuh. Itu lama mas prosesnya, kita sampai tengah malam. Sampai keamanan alun-alun membuarkan kerumunan, itu belum selesai juga. Yaudah, beruntung ya karena udah sepi dong. Jadi kita coba selesaikan tuh, Intinya dibantu nih. Akhirnya kubu baik ini datang lagi ngebantu. Sebagai kayak sesama makhluk ini kali ya. Udah sih, mereka juga nggak aneh-aneh. Ya kalau miring meleset-meleset dikit biarin aja. Toh mereka kesini nggak aneh-aneh, nyari duit gitu kan. Meskipun nggak terima, tapi didengerin nih. Kubu satu ini dengerin. Udahlah, keluar deh tuh. Keluar dengan perjanjian adalah selama tidak ada yang aneh-aneh, kita baik-baik aja. Oke. Jadi ada perjanjian lagi di sini. Ada perjanjian lagi di sini. Dan di mana perjanjian ini dilanggar di kemudian hari. Ada tim pemandu yang dimana umurnya masih belia-belia lah. Setelah beberapa hari kemudian nih. Setelah beberapa hari kemudian. Umur-umur ini kan lagi lucu-lucu. Berarti setelah perjanjian itu aman ya? Alhamdulillah aman. Oke. Alhamdulillah aman. Seneng dong ya? Ya senang, fokus lagi dong. Fokus lagi ke omset nih, income berapa nih, pengunjung berapa nih, udah fokus. Lagi enak-enaknya nih, lagi ngatur keuangan. Wah berapa persen lagi nih BEP nih, balik modal. Udah tengah malam ditelepon sama keamanan sekitar wahana. Dikomplain. Mas sebagai penanggung jawabnya. Iya pak, ada apa ya? Boleh kemari sebentar. Kenapa jam segini? Itu jam 2 malam mas. Kenapa di wahana ada suara berisik-berisik? Kita nggak tahu berisiknya seperti apa yang dia maksud kan. Pokoknya berisik-berisik, masnya kesini aja. Kan udah tutup kan? Udah tutup. Iya. Pak, saya bisa memastikan seluruh tim saya, siapapun itu, nggak ada di wahana. Tapi nyatanya ada pak. Iya, tutup jam 10, itu jam 2 kan? Iya, selambat-lambatnya kita tutup jam 11 lah. Selambat-lambatnya kalau lagi rame banget. Dan mau nggak mau, karena kita pendatang, kita harus datang ke sana. Si keamanan itu bilang, coba aja cek, nggak mungkin saya bohong. Di dalam ini ribut-ribut banget. Kita cek, masuk. Tadinya saya doang suruh masuk. Saya bilang, Pak temenin dong Pak. Meskipun saya yang buat juga tetap aja ngeri nih gitu kan. Sampai yang pembuat wahana itu tuh, yang mandor bikin wahana, yang tadinya bolak-balik biasa aja, sejak kejadian yang 3 makhluk ini nyerang, itu nggak berani masuk. Karena hawanya udah dikuasain mereka semua mas. Gak enak banget gitu ya? Sumpah, gak enak banget energinya. Kan itu memang kondisi listrik nggak bisa nyala ya, hanya bisa siang sampai jam operasional aja tuh listrik nyala. Akhirnya kita semua pakai penerangan senter,
Dan itu semua barang properti hancur, Mas. Hah? Nggak pada posisinya ya, nggak hancur maksudnya lampu pecah. Maksudnya yang tadi lampu di sini jadi di mana, kasur jadi di mana, semua properti tidak pada tempatnya. Kita pikir rampok dong, tapi mikir lagi, mau nyolong apaan mereka? Bantal? Nggak mungkin juga, hancur lah tuh. Keamanan bilang nggak ada orang masuk atau keluar, tapi ada keributan di dalam. Minta tolong sama Mas Nano, ini kayaknya aneh nih, ada kejanggalan nih. Kalau manusia, ya harusnya ada alasan kenapa. Oke? Ternyata ada dua hal. Ada ulah manusia, ada ulah non-manusia. Itu berarti masih nyari tahu tuh jam 2 pagi. Masih cari tahu jam 2 pagi. Sampai akhirnya mendekati jam 3, Mas Nano datang dengan... Tapi nggak ada orang benar-benar sama sekali? Nggak ada. Nggak ada orang. Ada satu namanya Mas Ipung yang memang koordinator tim lokal tuh. Mas Ipung bilang, anak-anakku tidur, Mas. Anak-anakku tidur, Mas. Aku bisa memastikan, Mas, gak ada yang ke wahana, Mas. Oke. Sampai kita ngumpul semua, ada Mas Nano. Mas Ipung juga datang. Udah tuh, semua tim Jakarta dari saya pun datang ngelihat. Ini ada apa nih sebenarnya? Mas Nano coba cari tahu dengan ala-ala seperti kita lihat di TV-TV gitu kan. Belum sempat dia mau ngejelasin ke kita. Itu di ruang resepsionis. Meja resepsionis keangkat. Percaya nggak percaya, kalau nonton memang saya juga nggak percaya, film gitu kan. Tapi depan mata langsung kejadian. Meja resepsionis segitu gedenya, sepanjang itu melayang. Ya kan, terbang melayang dan itu muter-muter dijatuhin langsung. Brak. Ternyata itu di bawah meja, di kolong meja itu ada hal-hal yang tidak boleh ada di situ sebenarnya. Minuman-minuman dan hal lainnya yang sebenarnya kita bikin perjanjian kemarin. Oke ya, kata mereka nih. Lu kesini buat nyari duit ya, jangan aneh-aneh ya di sini. Ternyata maksudnya mereka itu ngangkat meja dan jatuhin untuk ngebuktiin bahwa ada orang elu yang macam-macam di wahana ini. Wah gila. Pasti serem banget itu ya. Ya ngeliat meja terbang aja saya udah mau takutnya kan kena ke kita gitu kan. Takutnya, untungnya ke bawah situ. Jangankan takut nyerang, udah ngangkat sendiri aja udah. Keren nih. Ada berapa orang yang lihat? Lebih dari 10 orang dong, keamanan, saya, tim Jakarta, Mas Itu 10-10-nya lihat meja terbang sendiri? Iya. Nggak, itu terbangnya mejanya segimana? Kita plafonnya itu bikin gak sampai 3 meter ya, 2 meter 80 dan itu hampir mentok atas sih. Kita khawatirnya itu kan, mejanya sampai ke atas tuh? Iya, sampai ke atas. Kita berdiri aja sampai ngedongak gitu ngeliatnya. Gak bisa ngomong apa-apa dan gak bisa kemana-mana juga. Intinya di dalam itu mereka cuma nunjukin, nih di balik meja ini ada hal-hal yang katanya lu mau jaga. Jadi seakan-akan pengen nunjukin gitu ya? Pengen nunjukin. Ini nih kelakuan tim lu gitu? Mereka sih gak kenal begitu. Mereka taunya manusia semua sama. Jadi kalau satu orang melanggar, ya pukul rata. Lu semua manusia bohong sama gua. Nah itu apesnya di situ. Kita harus nego ulang. Almarhum Mas Nano sebagai kuncinya ngobrol lah, itu mediasi. Ya dengan keheningannya dia ngangguk-ngangguk, kasih tahu, ngangguk-ngangguk, kasih tahu. Jadi intinya ya udah kita minta maaf, dari pihak manusia minta maaf. Ini di luar pengawasan kita. Berjanji tidak akan terjadi hal itu lagi. Dikira selesai situ. Ternyata makhluk ini minta orang itu nggak boleh ada di wahana ini lagi. Orang itu siapa? Pelaku-pelaku yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Gini deh, daripada nggak ada yang mau ngaku, tunjuk aja. Fair dong? Kan kita nggak tahu siapa pelakunya. Kan dia yang tahu nih, si makhluk ini kan yang tahu. Ditunjuk lah. Segini. Gitu-gitu doang, nggak pakai ngomong kan. Udah langsung kita seret dulu lah. Kita seret dulu ke ruang lain. Terus Mas Nano mediasi lagi. 3 orang ini dipastikan tidak ada di wahana. Sebenarnya kita nggak benar-benar ngeluarin, salahnya kita nggak benar-benar ngeluarin atau nyuruh pulang mereka. Cuma tidak diaktifkan aja, tapi masih ada di sekitar wahana. Salahnya di situ. Oke. Mereka maunya jangan ada di situ, apapun mau kerja kek, mau gak kerja kek, pokoknya ada di situ aja. Jadi nih insert aja ya, tambahan aja ya. Jadi pemandu ini kerjanya nggak cuma mandu doang dan tidak melakukan hal itu aja. Jadi selama memandu dia suka flirting ke pengunjung cewek. Dan itu si hantu-hantu ini nggak suka.
Oh, yang cowoknya. Iya, asas manfaat, lagi gelap-gelapan, umpel-umpelan. Kayak gitu. Karena juga pernah ada laporan dari pengunjung, ada bagian-bagian pribadinya yang merasa terpegang. Kayak gitu. Jadi memang yaudah deh, udah kuat nih bukti nih. Udah ada beberapa bukti yang diberikan sama makhluk itu, udah laporan-laporan dari pengunjung. Ya udahlah, kita emang udah pantas berhentiin aja. Dari situ berhentiin aja, masalah nggak selesai, Mas. Berat juga ya, masalahnya kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya. Banget. Bukan cuma bisnis diurusin. Apalagi kubunya Banyak banget ya. banyak kubu ya. Gimana lagi terus Mas, akhirnya? Ya, jadi yang soal ada kubu ketiga nih Mas Fajar. Kubu ketiga ini, tadi kan ada kubu yang sengaja almarhum Mas Nano sebagai kuncen ini bawa dari rumah sakit asli ke wahana nih. Yang dimana diprotes sama penghuni lokal. Ya katanya nggak ngapain bantu manusia. Terus lu juga bukan daerah lu gitu kan. Udah ada kubu baru lagi nih. Ternyata properti-properti rumah sakit itu kan kita sebagian besar bawa dari Jakarta. Yang dimana tim properti itu belinya entah berantah lah, pokoknya ada barang langka beli, ada barang langka beli, yang oke buat properti beli. Kasur itu ada isinya. Dimana yang kita taruh di ruang yang tadi suster lagi tidur tiba-tiba bangun, itu buat jump scare-nya sih. Itu kasurnya ternyata ada isinya. Yang suka berubah tiba-tiba posisinya. Berapa kali kita taruh begini, posisi berubah lagi. Dimana posisi itu kalau dirubah pakai manusia, itu mentok ke tembok. Dan ini posisinya betul-betul entar ada yang melintang, entar ada yang berdiri. Wah, apakah si jaran digelok lagi ataukah apa? Jadi capeknya di situ, Mas. Ternyata pelakunya adalah si pengisi atau penghuni kasur itu yang kita bawa. Ternyata itu penghuni dari Jakarta. Oh, jadi ada yang nempatin kasurnya. Dia melakukan itu karena dia juga merasa diintimidasi sama penghuni lokal. Kasarnya gini, anak mana lu? Gitu kali. Makanya dia Iya, kayak ngasih kode lah. ngasih kode supaya diberesin. Akhirnya almarhum Mas Nano sebagai kuncennya ngobrol, ya udah deh, pulangin aja ke Jakarta supaya nggak selek lah. Ini antar geng nih. Ternyata mereka punya kubu-kubu juga dan saling bersinggungan juga. Coba dipulangin, tapi syaratnya agak sulit secara operasional dan operasionalnya ya. Saya bilang tunggu deh, ini baru dikit nih. Penghasilan hari ini baru dikit, tunggu deh. Karena ini harus extra cost dan nggak ada cost tambahan lagi. Udah banyak keluar nih buat hal tak terduga. Tapi Mas, ini gini-gini. Ya udah tolonglah Mas diusahain. Sampai malamnya itu posisi kasur udah nggak di ruangan itu lagi dan kita nyari kemana-mana. Pas closing, yuk cek yuk udah pada bubar kan? Nggak ada barang ketinggalan kan pengunjung gitu kan? Nggak ada. Tiba-tiba Mas, kasurnya hilang. Kasurnya hilang. Sedangkan kasur itu kita kan semua room ke room itu kan lorong ya. Yang dimana bahu ketemu bahu itu cuma 2 orang, paling sempit 1 orang ketemu tembok-tembok. Gimana cara ngeluarinnya? Satu-satunya cara ngeluarin kasur adalah bongkar wahananya dulu. Terus kemana kasurnya? Nggak tahu, akhirnya PR lagi, kita nyari. Dengan modal HP center HP, nyari sana-sini, bagi tim lah tuh. Wahana semua alun-alun bersepi gitu kan. Kemana ini kasur? Sampai ada yang nemuin, mendekati makam keramat. Itu kasur sendirian di tengah tanah lapang, ketutupan daun gitu. Amazing, siapa yang ngangkat? Kita semua lagi hahihi ngumpul, siapa yang mindahin? Kalaupun ada yang mindahin, itu harus bongkar wahana dulu. Secara logik nggak bisa. Nggak mungkin. Kalau mau ya bongkar pakai kunci pas buat Wah gila. ngelepas tuh ranjang. Ditanya lagi nggak tuh? Kenapa kok di sini gitu? Iya, sama almarhum Mas Nano ditanya lagi. Cuma pakai bahasa translate-nya Mas Nano adalah ini memang minta pulang, harus dipulangin. Ya udah, sebenarnya sama kasur-kasurnya dia minta karena itu penghuninya situ. Masuk kasurnya, cuma kan kasur masih dipakai. Akhirnya temen gue yang sebagai pemilik IO-nya, ya udah deh kita keluar kos aja deh. Malam ini kita kelarin deh. Dengan ya udah tuh ada yang belanja keperluan standar lah yang gue ingat sih ada kopi yang 7 rupal atau apalah dan sebagainya. Itu dipulangin prosesnya.
Lancar tuh abis itu, berhasil pulang. Udah nggak ada kendala apapun. Yang cari yang masalah. di wahana kasurnya ganti apa? Ya nggak, tetap pakai itu. Kita bongkar akhirnya. Supaya bisa masuk lagi, itu kita bongkar. Ada yang pakai tang, ada yang pakai kunci pas. Baut-bautnya kita copotin, bongkar abis, rakit di dalam. Sambil ngerakit sambil mikir, ini gimana keluarnya ini? Kita masukin aja ke bongkar. Oh, berarti tetap pakai. Tetap pakai dengan kondisi sudah kosong. Oh, jadi yang dipulangin penghuninya, Iya. bukan kasurnya. Karena kita masih butuh kasurnya. Oke. Karena prosesnya, ridersnya banyak untuk pulang. Perlu kos juga. Setelah itu, alhamdulillah aman, Mas Fajar. Gak ada kejadian apa-apa. Mendekati hari ke-14, 12, 13, lancar. Tinggal 1 hari lagi nih kita mau closing nih. Teman gue yang punya IO. Udah aman kan? Tak, kita extend aja kali ya. Biar rame nih, gitu kan. Lu serius mau extend? Iya extend lah. Nanggung nih. Tambah hari ini mumpung masih banyak pengunjung. Tapi bro, kita tuh awal mula izin dengan para makhluk-makhluk ini tuh 14 hari. Sampai tanggal sekian. Kalau extend lagi, coba mending tanya Mas Nano deh. Kalau secara teknis, ya terserah lu. Cuma kita kan masalahnya selama ini tuh ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pihak lain yang terlibat juga. Mas Nano ngobrol, Mas Nano melarang. Udah Mas, kita cuma sampai tanggal sekian. Jangan diperpanjang. Iyalah, orang bisa 14 hari aja udah bagus itu. Iya, udah alhamdulillah banget. Udah balik modal sejujurnya, udah ada profit juga. Ditambah lagi, ya udah nggak bisa. Ini orang batu. Taunya bisnis, udah. Pokoknya saya minta lanjut, extend. Gua angkat tangan, almarhum Mas Nano angkat tangan. Tapi angkat tangannya Mas Nano tuh bukan pergi gitu aja. Maksudnya, apapun yang terjadi bukan kuasa gua. Karena perjanjian kita, ini disebut perjanjian ya. Janji kita adalah sampai hari ke-14 acara selesai. Kalau dilanjutin lagi, mau ngomong apa lagi Mas Nano sama tuh makhluk? Karena gue merasa kecewa, udah gini aja deh bro. Tugas gue selesai dari ke-14. Kalau lu mau nambah lagi berapa hari, itu urusan lu. Gue balik, tanggung jawab gue selesai. Gue balik ke Jakarta, lu silakan lanjut. Balik ke Jakarta dalam perjalanan, itu ya alhamdulillah lancar-lancar aja meskipun ada hal-hal ganjil sih. Tapi nggak terlalu berarti dibanding di wahana. Loh, berarti balik nih Mas Uta nih? Balik. Wahananya tetap jalan? Wahana tetap jalan. Lalu? Udah, sampai tiba di Jakarta, tetap monitoring kan tim gimana. Aman Mas? Oke aman. Tapi sepi Mas. Oh sepi. Jadi mikir dong. Jangan-jangan ngaruh juga nih. Nggak ada bantuan dari mereka. Masa iya jadi penglaris? Enggak lah. Mungkin anak-anak udah hilang moodnya kali ya. Udah capek dengan banyak-banyak tragedi-tragedi. Ditambah hari berikutnya udah feel-nya udah beda nih. Pikirnya positif aja kan. Hari ke-15, hari ke-16 aman aja. Closing ceremony mau panggil apa tuh kayak atraksi-atraksi debus dan sebagainya buat closing ceremony lah ceritanya. Itu dapat berita dari teman, dari Mas Ipung, dari Mbak Jias, dari Mas Wicak sebagai orang lokal sana. Laporannya kacau Mas. Kesurupannya lebih banyak. Termasuk pengunjung, termasuk talent, semuanya kesurupan. Karena bilang kan, sorry Mas, bukan urusanku lagi. Sudah tak bilangi sampai hari ke-14. Cuma bosmu itu mau lanjut terus sampai hari ke-17. Ya monggo. Bukan aku mau kabur dari masalah ya. Ya aku bisa apa? Katanya memang kata tim-tim saya juga itu closing ceremony yang terburuk. Semua kesurupan massal. Lebih, kalau tadi kan 10 ya. Dia lebih banyak lagi. Pasti chaos ya? Chaos. Dan kita nggak bisa apa-apa Mas. Mas Nano juga nggak bisa apa-apa. Udah di luar dari kesepakatan soalnya Mas Fajar. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Uta ya. Jadi kita tuh jadi tahu ya. Bukan hanya horornya, tapi ternyata ini loh pekerjaan di wahana rumah hantu. Yes. Nah saat itu sampai trauma gitu Mas. Kan ngalamin horor itu banyak banget, apalagi ngerinya kan pengunjung kenapa-kenapa gitu. Kalau dibilang trauma, bukan trauma kejadian-kejadiannya sih. Karena memang maklumin kita lagi main ranah mereka. Kalau mereka dateng ya itu maklum sih. Cuma nggak pernah menyangka sebesar itu masalahnya dan sekonflik, seribet itu masalahnya Mas Fajar.
Kalau dibilang trauma ya enggak, cuma memang udah nggak tertarik lagi untuk event-event yang by ticketing, gambling banget soalnya Mas. Apa sih hal yang paling parah ya, ini di luar horor ya, ketika jadi I.O. wahana rumah hantu tuh? Yang paling parah, selama ini baik-baik aja. Justru traumanya adalah gagal dapet tiket yang sold out gitu loh. Produksi 100 juta, income-nya 25 juta. Waduh. Loss 75 juta. Lagi-lagi memang faktor ya. Kalau orang mungkin ada yang nggak setuju bahwa kalau saya bilang kebetulan wahana terakhir saya garap itu tidak ada feel-nya dan makhluk yang penunggu situ pun nggak peduli. Kan harusnya ada yang support, cuma numpang. Gue nggak kayak gini nih, gue numpang dong biar gue kasih tahu hantu tuh kayak gini loh. Yang kedua ada yang pengganggu. Kok lu ngusik-ngusik gue ganggu ah. Yang ini ternyata ada kategori baru lagi yang baru saya temuin di event terakhir. Nggak peduli penghuninya. Padahal ini kita perlu, bukan sebagai penglaris ya Mas, mohon di garis bawah ya, bukan sebagai penglaris. Cuma kehadiran mereka itu justru membuat ambience-nya tuh tambah deep banget. Saya sendiri modal-madir itu supaya dapat, ayo dong, gue dapat seremnya gitu dong. Nggak dapat, kosong aja, kayak nggak ada nyawanya gitu. Oke. Meskipun musiknya saya bikin semua ya, musik, efek, semua saya bikin. Itu nggak dapet. Dan akhirnya bener, sepi banget. Udah, kapok udah, nggak main rumah hantu lagi beres. Oke deh, jadi gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Makasih Mas Uta udah Sama-sama Mas. hadir nih kali ini di Shopee Cerita Misteri. Dimana kalau menurut gue ya, jangan-jangan apakah ini tipu daya setan aja, dimana dia minta 1, terus minta 2, minta 3, karena kan pernah ada juga ya. Jadi awalnya minta kayak kepala ayam, terus naik lagi ke kambing, minta lagi ke kerbau, terus minta akhirnya tumbal manusia. Ya apakah ini hanya semua tipu daya setan? Boleh banget kalian komen di bawah. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.